Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahim, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran secara online untuk UKM PPG. Mari kita simak video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Gimana jaringannya di tempatnya masing-masing? Alhamdulillah lancar. Lancar, Alhamdulillah. kendala. Saya mendapat info teman kalian ada yang sakit, Rafa Gavin. Kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Sebelum memulai pelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu. Udah? Ya Ustaz. Mari teman-teman sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai berdoa. Sebelumnya sebelum mulai pelajaran saya absen terlebih dahulu. Ahmad Haizul. Hadir, Tat. Haizul. Hadir. Ya, bilang hadir, Tat. Semangat, yang semangat. Akmal Fahmi masih Hadir, semangat? Ustaz, hadir. Masih, Tat, hadir. Alhamdulillah. Al-Huda. hadir. Alhamdulillah. Andika. Andika Putra Sinatria. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang kita pelajari menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akal serta sifat-sifatnya. Indikator pembelajaran. Jadi kita belajar ini ciri-cirinya, indikatornya menjelaskan pengertian bilangan bulat yang pangkatnya positif, nol, dan negatif, dan sifat-sifatnya. Kalau kalian di SD dulu belajarnya hanya pangkat positif ya? Iya Ustaz. Nah, sekarang di SMP dikenalkan pangkat nol dan pangkat negatif. Nah, tujuannya belajar apa? Nah, ini melalui media pembelajaran, siswa dapat menyebutkan pengertian bilangan bulat dan yang pangkatnya positif, nol, dan negatif serta sifat-sifatnya. Ya. Yang kedua, melalui LKPD, siswa dapat mengubah pangkat positif menjadi pangkat negatif dan sebaliknya. Ini fenomena sekitar yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Nah, gambar apa ini? Gambar apa ini? Meteor. Bumi. Ya, gambar bumi.
Nah, kemudian jarak bumi ke matahari berapa? 150 juta kilometer. Bentar. 150 juta kilometer. Ini kalau ditulis itu kan sama dengan 150 juta kilometer. Nolnya berapa ini? 7. Berapa nolnya? 7. Ya. Nah, 7. Oh, masih 7 kan? Iya. Nah, nanti misalkan yang nolnya banyak bagaimana? Apakah kalian akan menghitung dalam nol begini? 0, 0, 0, 0, 0 terus ini? Tidak, biasanya dinyatakan dalam bentuk yang kayak gini nih, disebut apa kayak gini? Bentuk Dasar. bentuk bilangan Baku. baku. Hantam. Ya, hubungannya dengan fisika nanti mirip dikit. Oke. Makanya perlu belajar ini supaya nulisnya nggak 0, 0, 0, 0 terus. Ini akhiran ditulis seperti ini. Yang kedua, ini gambar virus. Gambar virus. Cuma saya ngambilnya gambar yang kayak gini. Nah, ukuran virus yang paling kecil itu 20 nm. Apa nm itu? Nanometer. Nah, nanometer. Ada yang tahu 1 nanometer berapa? Berapa apa tuh? Nah, ini 1 nanometer 10 pangkat min 9 meter. 10 pangkat min 9. Ya, jadi kecil sekali. Kecil sekali. Jadi kalau misalkan seperti ini, virusnya ukurannya jadi berapa? Kan kita kalikan aja. 20 kali berapa? Kali 10 pangkat min 9 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8. Coba, ini sama dengan berapa desimal kalau begini? Ada yang mau jawab? Menarik. 0, berapa nolnya? 8. Nolnya 7. Berapa? 2 meter. 7. Nolnya 7. Kita Iya, lihat. Tat. Ya, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Nolnya 7. Oke. Saya lanjutkan. Nah, materi prasyarat. Materi prasyaratnya yang kita pelajari nanti ini adalah operasi aljabar. Operasi aljabar ini sudah kalian dapatkan di kelas 7. Wildan Aufar Iman sama dengan berapa ini? 4P dibagi P pangkat 2. P pangkat 4 dibagi P pangkat 2. Hasilnya P pangkat 2. Sama dengan berapa? P pangkat 2. Kenapa kok bisa jadi P pangkat 2? Karena P pangkat 4 dibagi P pangkat 2. Pangkatnya diapakan? Dibagi. Dikurangi. Nah, dikurangi ya, dikurangi. Betul. P pangkat 2. Dari mana 2-nya? Dari 4 dikurangi 2. Oke, sebentar. 3P pangkat 2. Ada yang mau jawab ini? 3P pangkat 2 sama dengan berapa? Sebentar, saya tanya. Fahri, 3P pangkat 2 Iya, Ustaz. sama dengan berapa? 3P pangkat 2 Sama dengan 9P pangkat 2. kok bisa jadi 9P pangkat 2? Nah, 3 pangkat 2 terus P pangkat 2. Kita cek apakah betul. Ya, jadi seperti itu dipangkatkan keduanya ya. 3-nya juga dipangkatkan, P-nya juga dipangkatkan. Terima kasih Fahri. Iya, Ustaz. Kemudian yang kelima, P pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Coba ada yang bisa jawab? Haizun, mana Haizun?
Iya, Tat. Haizun. Nah, sama dengan berapa ini? P pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadinya P pangkat 6, Tat. Nah, dari mana P pangkat 6? P pangkat 2 kali P pangkat 2 kali P pangkat 2. Ya, betul. Hasil akhirnya? Jadinya P pangkat 2 tambah 2 tambah 2. Jadinya P pangkat 6. Ya, itu prosesnya. Saya langsung jawaban akhirnya ya. P pangkat 6. Kemudian P pangkat 3 kali Q pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Coba saya tanya Kindi. Iya, Ustaz. Sama dengan berapa ini? Jawabannya P pangkat 6 Q pangkat 4. Dari mana? P pangkat 6 Q pangkat 4? P 3 dikali 2 terus Q 2 kali 2 gitu. Pangkatnya dikali. Ya, coba. Oh ya, betul. P pangkat 6 Q pangkat 4. Nah, sekarang bilangan berpangkat. Nah, kalian tadi sudah menjawab materi prasyaratnya aljabar, menjawab dengan betul. Jadi tentang perpangkatan dari kelas 7 sifat-sifatnya masih alhamdulillah masih banyak yang ingat. Nah, sekarang ini bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu notasinya A pangkat N. Saya sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. A-nya ini dinamakan apa? Bilangan pokok ya, dinamakan bilangan pokok. N-nya pangkat bilangan. Nah, yang dipelajari pangkat positif, pangkat negatif, pangkat 0 sampai pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan pertemuan selanjutnya belum ya. Kemudian kita mau jawab ini misalkan 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat min 1 dan 2 pangkat min 2. Nah, gimana cara jawabnya ini? Kita lakukan percobaan berikut. Oke. Untuk menjawab dan menganalogikan permasalahan di atas, siapkan gunting dan 2 lembar kertas. Ya, disiapkan guntingnya dan kertas. Ya. Langkah pertama, sebelum dipotong, ini masih terdapat 1 lembar kertas dan gunting. Kita lipat jadi 2 kertasnya. Nah, usahakan ngelipatnya yang bagus ya, biar hasilnya juga bagus. Kemudian kita potong jadi 2. Kita potong jadi 2. Kalau misalkan nggak ada gunting ya disobek, tapi sobeknya yang bagus sesuai dengan lipatannya. Nah, setelah kita potong ini guntingan pertama, kita dapatkan 2 kertas, 1 dan 2. Kemudian kita tumpuk lagi. Sama, kita gunting tengahnya juga. Kita tumpuk 2. Nah, ini guntingan keberapa? Ya, betul. Guntingan kedua. Didapatkan kertasnya 1, 2, 3, 4. Oke. Kita tumpuk lagi untuk menghitung guntingan ketiga ada berapa. Kita tumpuk lagi. Kemudian kita gunting lagi. Nah, setelah guntingan ketiga, kita dapatkan jumlah kertasnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mendapatkan hasil kertas di guntingan keempat, 2 kertas ini sama ini kita tumpuk lagi.
Kemudian bersama kita gunting lagi. Nah, satu ini terdiri dari dua guntingan. Satu kita cek hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2, 16. Begitu seterusnya untuk mendapatkan jumlah kertas di guntingan kelima, yang berarti 2. Seperti ini, contoh seperti ini adalah contoh sederhana kegiatan multi tadi untuk menghitung apa? Menentukan contoh misalkan yang lebih kompleks materi. Materi misalkan pembelian diri setiap berapa detik, berapa menit, misalkan selama 1 jam berapa yang dihitung. Jadi pakai dari apa? Kegiatan menggunting yang sederhana tadi. Jadi 2 dipangkatkan berapa kali kita menggunting. Nah, kalau bakteri dihitung berapa kali, 2 pangkat berapa dihitung dengan waktu dan tiap berapa menit. Perlakuan pertama, kertasnya yang 2 potong. Sebelum dipotong itu dapat berapa kertasnya? 1 ya. Nah, kemudian pas potongan ke-1, kertasnya jadi 2. Ini bisa kita ibaratkan 2 pangkat 1. Kemudian potongan kedua jadi berapa berarti? Ya 2 pangkat 2, 4. Potongan ketiga 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Potongan ketiga. Oh, 2 pangkat 3. Ya. Jumlahnya tadi 8. Kemudian yang potongan keempat 2 pangkat 4, 16. Kalau mau dilanjutkan potongan kelima 32 silakan. Kemudian yang perlakuannya kertasnya yang 3 dipotong 3 kali. Kertasnya kita potong jadi 3. Pertama 1 kertas itu bisa kita tulis 3 pangkat 0. Yang pertama, potongan pertama, oh maaf, ini 3 ya. Nah, 3 itu jadi 3 pangkat 1. Yang 9, potongan kedua 9, didapatkan jadi 3 pangkat 2. Dan yang potongan ketiga 27, itu didapatkan dari 3 pangkat 3 dan 81 3 pangkat 4. Itu tadi hanya contoh sederhana kita kegiatan melakukan potong kertas. Untuk apa? Untuk menganalogikan permasalahan sehari-hari yang pakai perpangkatan seperti ini. Contohnya apa? Bakteri. Bakteri itu kalau secara biologi setiap menit, setiap detik menjadi membelah diri menjadi 2. Nah, kalau selama 1 jam, bagaimana kamu hitungnya? Kan buahnya. Apakah kamu hitung satu-satu, mempraktekkan enggak? Nah, pakai cara. Nah, itu dari yang sederhana kita seperti ini. Hitung berapa menit, tiap berapa menit dia membelah diri baru bisa kita hitung. Oke. Sesinya silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing yang sudah saya bagi kemarin. Untuk sesi diskusi ada pertanyaan dari kelompok 1, Kindi. Oh iya ada Ustaz. Yang mau nanya apakah ada bilangan berpangkat yang hasilnya 0 Ustaz? Bilangan berpangkat yang hasilnya 0. Yang hasilnya 0. Nah, ada pertanyaan bagus dari teman kalian Kindi, bilangan berpangkat yang hasilnya 0. Ada yang bisa menanggapi? Kalau gitu enggak, saya jawab. Bilangan berpangkat yang hasilnya 0. Ada. Apa itu? Kalau bilangan pokoknya kita ganti dengan 0. Bilangan berpangkat yang hasilnya 0 ada. Jika kita ganti bilangan pokoknya dengan 0 dan pangkatnya bilangan bulat positif. Pada sifat A pangkat N sama dengan A kali A kali A dengan A sebanyak N. Misal 0 pangkat 3 sama dengan 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0. Tapi jika bilangan pokoknya 0 dan pangkatnya bilangan negatif, misal 0 pangkat min 2 sama dengan 1 per 0 pangkat 2 sama dengan
1/0. Nah, hasilnya itu tidak terdefinisikan. Karena tidak memenuhi sifat-sifat perpangkatan dengan pangkat negatif, maka bilangan pokok 0 merupakan pengecualian. Sehingga terdapat syarat pada sifat A pangkat min M sama dengan 1/A pangkat M dengan syarat A tidak sama dengan 0. Ada pertanyaan lagi? Ada Ustaz. Zaidan Ustaz. Ya, apa Zaidan? Ini Ustaz, kalau misalnya bilangan pangkat yang apa itu namanya yang negatif dikali atau ditambah atau dioperasikan dengan bilangan pangkat yang positif itu bisa nggak, Tat? Bilangan yang pangkatnya? Bilangan yang pangkatnya negatif dioperasikan dengan pangkat positif. Oh, bisa. Dengan syarat, ada syaratnya. Dengan syarat bilangan pokoknya sama. Oh. Ya Ustaz. Nah, syaratnya bilangan pokoknya sama. Ya. Oh iya, Tat. Apa itu namanya kalau ada perkalian pangkat itu yang duluan dioperasikan itu pangkatnya dulu atau perkaliannya dulu? Kalau ada apa? Coba, Ustaz. Jadi kalau ada kayak perkalian pangkat itu biasa apa itu perkalian pangkat yang dikalikan itu pangkatnya dulu atau perkaliannya, Ustaz? Pakai sifat-sifatnya. Ya, kadang kalau di dalam kurung, ya berarti dalam kurung itu didulukan. Ada yang dalam kurung, ada yang bisa diuraikan satu-satu kayak yang tadi. Ya, pakai sifat-sifatnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Di sesi diskusi ini nanti siap-siap presentasi ya kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Syamam Yusuf dari kelompok 1. Ketua kelompok 1 adalah Gindi dan anggota kelompok adalah Gindi, Fahri, Kevin, Alim, Abiyu, dan Abimanyu dan Ratu dari kelas 9C. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan 1. Langsung saja, sifat bilangan perkalian dan operasi perkaliannya. 1. Uraikanlah bilangan berpangkat di bawah ini dalam bentuk perkalian berulang dan tentukan nilainya. Yang A, min 3 pangkat 4 sama dengan 81. Yang B, 6 pangkat 3 sama dengan 216. Yang C, 3/4 pangkat 3 sama hasilnya 0,421875. Yang kedua, nyatakan perkalian bilangan berulang di bawah ini dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang A, 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. Ya, terus? Yang C, setengah kali setengah setengah kali setengah kali setengah kali setengah hasilnya setengah pangkat 4. Yang E, M kali N kali M kali M kali M kali M sama dengan M pangkat 6. Operasi perkalian pada berpangkatan. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Hasil dalam berpangkatan 3 pangkat 5. Ya. Oke, kesimpulannya? Jadi kesimpulannya A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ya. Oke. Terima kasih Fahri. Terima kasih. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kalian yang kelompok 1 telah presentasi, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pembagian bilangan berpangkat.
pembagian pada perpangkatan. Operasi pembagian pada perpangkatan 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4, hasil perpangkatannya 3 pangkat 5. Operasi pembagian pada perpangkatannya 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 4, hasilnya 6 pangkat 3. Ya. Terus Operasi pembagian pada perpangkatannya K pangkat 5 dibagi K pangkat 1, hasil perpangkatannya 3 pangkat 4. Memangkatkan suatu perpangkatan. Pemangkatan suatu perpangkatannya 4 pangkat 2 pangkat 3. Gitu ya bacanya. ya. Hasilnya 4 pangkat 6. Langsung kesimpulan biar cepat. Secara umum. Kesimpulannya A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Wildan Alvar Iman yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Sudah sangat sistematis, tidak ada yang perlu saya komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fahmi Izzuddin. Saya akan mempresentasikan kegiatan 3, yaitu memangkatkan suatu perkalian bilangan atau bentuk A kali B pangkat N. Ya. Perpangkatan pada perkalian bilangan 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan hasil perpangkatannya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Secara umum bentuk A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ya. Bawahnya Yang nomor 2 pangkat 0 menggunakan sifat operasi pembagian pada perpangkatan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat 0. Kesimpulannya adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Secara umum didapat kesimpulan dapat dituliskan A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, itu yang tadi terjawab. Jadi yang sifatnya yang ditanyakan tadi dengan syarat A tidak sama dengan 0. Ditutup. Demikian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk yang sudah presentasi. Oh, bentar. Untuk yang A ini harusnya betul 81, diuraikan ya, tapi kalian jawabnya langsung 81. Ya, enggak apa-apa. Yang 6 pangkat 3 216. Nah, betul. Nah, yang ini, yang seperti ini, yang 0,421875. Nanti kalau kalian di ulangan itu nggak boleh pakai kalkulator, nggak boleh. Nah, cara jawabnya pakai gimana? Pakai sifat-sifatnya. Ya berarti gimana? Ya itu berapa? 3/4 pangkat 3. 3/4 pangkat 3. Ya berarti berapa? 3 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3 berapa? 27. 27. 4 pangkat 3. Hasilnya 296. 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. 64. Ya, berarti 27/64. Cukup kalian tulis 27/64. Tidak usah sampai bilangan desimalnya ya. Ya. Oh iya, Ustaz. Ya, itu aja. Sebentar. Yang bawah ini, geser ke bawah. Yang ini. Nah, yang ini, terutama yang ini, yang min 3 pangkat 5. Nah, hati-hati. Ini ada min 3. Nah, itu kalau bisa dikurung. Yang belakangnya dikurung. Sininya. Nah,
kurung. Iya. Ya, secara matematika beda loh ya. Min 3 pangkat 5 dengan min 3 dalam kurung 5. Kalau min 3 pangkat 5, nah kamu kalikan berarti ya 3 pangkat 5 dioperasikan dulu dikasih min. Berapa 3 pangkat 5? Kalau 3 pangkat 5 itu 3 pangkat 4 aja 81, berarti 3 pangkat 5 243. Nah, jadi kasih minus. Ya, terima kasih Fahri. Ya, jadinya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, biarkan tetap seperti ini. Nah, kalau di pilihan ganda itu ada pilihannya, baru ditulis dihitung dengan angkanya. Ya, geser ke bawah. Yang pangkat 0 tadi, yang pangkat 0. Oke. Dalam prosesnya kalau ada seperti ini, kalian kan langsung nuliskan hasilnya di kesimpulan seperti ini sama dengan 1. Tapi pangkatnya nggak usah dihitung ya. Terutama yang 7.776 tadi. Geser ke bawah lagi. Nah, atas. Iya. Nah, ini kalau ngitung, kalian mau ngitung 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5. Apakah kalian akan menghitung 7.776? Kan tidak. Langsung diapakan? Pakai sifat yang kayak gini, pembagian pangkat dikurangi seperti ini ya. Langsung hasilnya itu 6 pangkat 0 kan langsung sama dengan 1. Jadi yang tengah ini 7.776. Nah, ini tidak usah dituliskan. Nah, karena kalian baru kegiatan, ya mungkin pakai kalkulator kayak begini. Ya. Itu nanti misalkan tes atau apa-apa di ulangan harian, ini nggak perlu dituliskan ya. Jadi langsung pakai sifatnya kayak gini. 6 pangkat 5 dikurangi 5 sama dengan 6 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Yang pertama, definisi bilangan berpangkat. Ada yang mau menyimpulkan? A pangkat N jadinya kayak gimana? A pangkat N sama dengan A pangkat A kali A kali A sebanyak N. A kali A kali A sebanyak N. Oke, kita cek. Ya, betul. A kali A kali A kali A sebanyak N. Yang kedua, sifat bilangan Udah, Ustadz. A pangkat M Ustadz. A pangkat N. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. A pangkat M plus N. Ya, betul. A pangkat. Jadi kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, sifatnya kita ubah menjadi A pangkat M plus N. Nah, untuk A pangkat M dibagi A pangkat N. Perhati, jadi apa ini? A pangkat M dibagi A pangkat N. A M kurangi N. Apa jadinya? A pangkat M minus N. A pangkat M dikurangi N. Ya, kurangin N. Ya, betul. A pangkat M kurangi N. Nah, untuk yang kesimpulan A pangkat M kali N, gimana ini sifatnya? Jadi apa ini? A pangkat M kali N. A pangkat M kali N. Ya, betul. A pangkat M kali N. Oke. Untuk A kali B dipangkatkan M. Coba saya tanya ini Faza. Ada Faza? Ada, Ustadz. Sama dengan apa kayak ini? A kali B pangkat M. A pangkat M kali B pangkat M. Ya, betul. Jadi ya, betul. ada begini perkalian. Kalau ada perkalian kemudian dipangkatkan satu-satu ya. A pangkat M kali B pangkat M. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, jangan lupa tetap belajar di rumah karena kalian sudah aktif lagi di semester 1 ini. Ditambah lagi bukunya di kelas yang baru, di kelas 9. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan karena di era pandemi ini kesehatan adalah yang paling utama dengan menerapkan 5M.
masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Kita akhiri PBM online hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.